Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. Di video ini kita akan belajar tentang ganggang atau alga. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dasar biomedik 3. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mina Ainul Harahap dari Fakultas Kesehatan Masyarakat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Ganggang atau alga? Ganggang atau alga ialah protista yang bersifat fotoautotrof yang bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintetis. Ganggang atau alga mempunyai kloroplas dengan mengandung klorofil atau plastik yang berisi pigmen fotosintetik lainnya. Ganggang atau alga dapat ditemukan di air tawar maupun air laut yang hidup dengan cara menempel di suatu tempat atau melayang-layang di air. Selanjutnya, ciri-ciri alga merupakan organisme eukariotik. Tubuhnya tersusun dari banyak sel. Ada yang uniseluler, bentuk benang atau pita, dan ada yang multiseluler atau bentuk lembaran. Struktur tubuhnya berupa talus, yaitu suatu struktur yang belum dapat dibedakan dengan jelas antara akar, batang, dan daun. Memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Selain klorofil, alga juga memiliki pigmen lain seperti phycocyanin warna biru, phycoerythrin warna merah, phycosanthin warna coklat, xanthophyll warna kuning, dan carotena warna keemasan. Tubuh alga atau ganggang tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Tubuhnya berupa talus sehingga dimasukkan ke dalam golongan Calophyta. Reproduksi secara vegetatif dengan fragmentasi, pembelahan, pembentukan spora, maupun generatif dengan oogami dan exogami. Habitat di perairan tawar laut, tempat lembab, ada yang menempel pada batuan epilitik, tanah lumpur, pasir epipalik, menempel pada tumbuhan sebagai epifitik, dan menempel pada tubuh hewan atau epizoik. Selanjutnya, klasifikasi alga. Di antaranya yang pertama Chlorophyta atau alga hijau, yang kedua Chrysophyta atau alga keemasan, yang ketiga Phaeophyta atau alga coklat, yang keempat Rhodophyta atau alga merah, yang kelima Euclenophyta, yang keenam Pyrophyta atau alga api, dan yang terakhir Bacillariophyta. Berikut adalah gambar dari klasifikasi alga. Selanjutnya, peranan ganggang atau alga dalam kehidupan. Peran ganggang dalam industri. Ganggang banyak dimanfaatkan dalam berbagai macam industri, seperti chlorella yang dimanfaatkan dalam industri kosmetik, Eusebia spinosum, Gelidium, Gracilaria, Lichenoides, dan Agardiella yang menghasilkan agar dan karagenan dan dimanfaatkan dalam industri tekstil sebagai perekat tekstil. Selain ganggang yang telah disebutkan tadi, masih ada pula ganggang lain yang dimanfaatkan dalam industri, yaitu ganggang keemasan, misal diatom, yang sisa-sisa cangkangnya yang membentuk tanah diatom digunakan untuk bahan peledak, penyekat dinamik, campuran semen, bahan alat penyedap suara, bahan penggosok, bahan isolasi, bahan pembuat cat dan vernis, bahan dasar pembuatan kaca, dan dalam pembuatan saringan. Di bidang kesehatan, dalam bidang kesehatan, protista fotosintetik telah dikenal memiliki berbagai khasiat dan digunakan dalam membuat berbagai obat-obatan. Misalnya, chlorella yang telah diketahui mengandung klorofil 2-3% dari beratnya, protein 55-60%, vitamin C, vitamin E, kalsium, kalium, dan magnesium, serta berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, memperbaiki pencernaan, mendorong pertumbuhan bakteri yang bermanfaat dalam usus, menanggulangi sembelit, mencegah sakit ma,
dan mencegah tumor. Di bidang pertanian, Laminaria sp digunakan untuk pupuk pertanian. Spirogyra dan cara Brownie dalam bidang sains digunakan sebagai bahan percobaan fotosintesis. Sedangkan beberapa ganggang merah seperti Eucheuma spinosum dan Agardiella digunakan sebagai dasar pembentukan gel untuk media biakan mikrobiologis serta fase padat pada elektroforesis gel. Di bidang budidaya ternak, Laminaria lavania digunakan untuk makanan ternak karena banyak mengandung kalium. Di California, Macrocystis viridifera atau kelp dipanen untuk memberi makan kerang abalone yang banyak dibudidayakan masyarakat setempat. Di Indonesia sendiri, ganggang jenis Gracilaria sp yang digunakan untuk memberi makan kerang abalone yang banyak dibudidayakan masyarakat Nusa Tenggara. Selanjutnya di bidang ekonomi, ganggang memegang peranan yang cukup penting, terutama bagi masyarakat pesisir dan negara-negara kepulauan yang memiliki daerah laut lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Masyarakat yang demikian banyak membudidayakan ganggang maupun memanfaatkannya untuk makanan berbagai hewan budidaya mereka. Melihat sekian banyaknya manfaat ganggang di bidang industri dan pangan, sekiranya cukuplah bukti dan alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa peranan ganggang cukup besar di bidang ekonomi. Sekian dari pembelajaran kita hari ini di video saya. Terima kasih. Bila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Bila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.